Oke, saya mulai lagi. Mengenai bentuk kartu biaya pesanannya, tidak harus skontro atau stafel. Perusahaan bisa membuat sendiri sesuai dengan kebutuhannya, asalkan mencakup semua variabel atau semua hal yang diperlukan dalam biaya pesanan. Misalnya bahan baku langsung itu kan pasti ada, kemudian tenaga kerja langsung itu kan hal-hal yang harus ada jika kita mencatat biaya pesanan. Nah, kalau modelnya terserah dari perusahaan seperti itu. Nah, ini adalah klasifikasi dan akumulasi biaya dalam job order costing. Jadi yang pertama ada bahan baku, overhead aktual, dan tenaga kerja. Bahan baku langsung ada di sini. Langsung, kalau bahan baku langsung masuk di golongan langsung, kalau bahan baku tidak langsung masuk di overhead aktual. Kemudian tenaga kerja yang langsung ya masuk golongan langsung, yang tidak langsung masuk di overhead aktual. Overhead aktual sendiri misalnya bahan bakar, listrik, depresiasi mesin, seperti itu masuk overhead aktual. Oke. Kemudian bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung itu nanti akan masuk di BDP, yaitu barang dalam proses. Yang masuk ke dalam barang dalam proses itu cuma yang langsung-langsung. Setelah langsung-langsung nanti juga ada yang disebut overhead dibebankan. Ada overhead aktual, ada overhead dibebankan. Yang masuk dalam BDP adalah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dibebankan. Sedangkan overhead aktual dia sendiri nanti pada akhirnya akan dijumlahkan di barang jadi. Nanti kita lihat di contohnya. Oke. Sekarang kita masuk ke kegiatan belajar 2. Setelah itu tadi digambar tadi kan ada sedikit bayangan kira-kira apa yang akan kita lakukan dalam melakukan biaya pesanan ini, job order costing. Contohnya ini ada di kegiatan belajar 2, yaitu masalah akuntansi dalam job order costing atau hal-hal yang berkaitan dalam job order costing. Yang pertama, untuk akuntansi bahan baku dicatat pada saat pembelian dan pemakaian. Diingat-ingat, dicatat pada saat pembelian dan pemakaian. Kalau tenaga kerja dicatat pada saat terjadinya, saat distribusi, dan saat pembayaran. Kalau overhead pabrik dicatat saat pembebanan, aktual, dan menghitung serta menutup di akhir periode. Kemudian ada akuntansi penyelesaian pesanan. Yang terakhir, akuntansi untuk penjualan dicatat saat penyerahan barang dan pengakuan pendapatan. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman silahkan dibuka ilustrasi 1 pada halaman 3.12. Oke. Di sini tidak saya tulis ilustrasinya. Silakan dibuka ilustrasi 1. Di sini ada PTX menerima 3 pesanan yang masing-masing diberi nomor 74, 75, dan 76. Saldo awal bahan baku adalah 100.000. Dan berikut adalah transaksi yang terjadi saat ada pesanan ini. Yang pertama, dibeli material secara kredit sebesar 25 juta. Jadi tadi sudah punya 100.000, sekarang beli lagi 25 juta.
Material dipakai seharga 37 juta, terdiri 31 juta bahan langsung dan 6 juta bahan tidak langsung. Ingat-ingat, yang langsung masuk BDP, yang tidak langsung masuk overhead aktual. Diingat-ingat itu. Dari 31 bahan langsung digunakan untuk 74 sebesar 2,5 juta, 75 24 juta, 76 4,4 juta. Poin yang C, gaji dan upah 31 juta terdiri dari 27 untuk yang langsung dan 4 untuk yang tidak langsung. Yang langsung masuk langsung, yang tidak langsung masuk overhead aktual. Diingat-ingat lagi. Dari yang langsung sebesar 27 juta, rinciannya adalah untuk 74 1,5 juta, 75 22 juta, 76 2.600.000. Oke. Perusahaan menggunakan tarif overhead ditetapkan di depan atas dasar jam mesin. Pada tahun ini, overhead yang dianggap adalah 300 juta per tahun pada kapasitas jam mesin 7.500 jam. Dengan demikian, tarif pembebanan per jam mesin adalah 300 juta dibagi 7.500 sama dengan 40.000. Gitu. Diketahui masing-masing jam kerja untuk 74, 75, dan 76 sebesar itu dikalikan per jamnya 40.000 sehingga overhead untuk jam kerja adalah untuk job 74 1,176, untuk pesanan nomor 75 10 juta 024, untuk pesanan nomor 76 2 juta. Seperti itu. Overhead sesungguhnya untuk depresiasi mesin adalah 4.900.000, untuk asuransi pabrik adalah 500.000. 516. Seperti itu. Untuk yang F, pesanan nomor 74 dan 75 sudah selesai dengan biaya produksi. Untuk yang 74 5254, untuk yang 75 pesanan nomor 75 56926 dengan total, maka totalnya adalah 62180 itu. Kemudian pesanan nomor 74 sudah diserahkan dengan harga 7860 tapi belum dibayar. Berarti pesanan sudah diserahkan, dia sudah terjual tapi belum terbayar. Berarti ada penjualan secara kredit. Seperti itu. Nah, dari cerita ilustrasi ini kita harus memasukkan ke kartu biaya pesanan. Kita harus membuat akuntansinya, jurnal umumnya. Oke. Bagaimanakah itu? Dadeng. Silakan dibuka tabel 3.3. Di situ ada tanggalnya, ini urutannya. Kemudian akun-akun dan debit kreditnya. Teman-teman harus diingat-ingat ini. Pertama, tadi untuk transaksi A dibeli material 25 juta. Berarti bahan bakunya nambah, hutang usahanya nambah. Hutang usaha kalau nambah didebit kan ya, dikredit kan ya. Kalau bahan baku nambah didebit, berarti sediaan bahan baku pada utang 25 juta. Ya, tuh Mbak Triani. Ini untuk mencatat pembelian bahan baku secara kredit. Kemudian untuk